Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar pada materi pertama di modul 1 mengenai pengenalan kelas dan objek. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan kata kelas karena teman-teman kemarin sudah belajar di semester 1 mengenai pemrograman dasar pada Java. Kali ini kita akan membahasnya lebih detailnya lagi mengenai kelas dan objek. Langsung saja, yang pertama kita di sini ada kelas. Kelas merupakan blueprint dari objek yang dibentuk, di mana dapat menggambarkan ciri-ciri objek secara umum. Struktur dari kelas sendiri yaitu ada kelas, sintak kelasnya, kemudian nama kelas yang akan kita buatkan. Di dalam sebuah kelas di sini kita dapat membuat suatu program, atau kita bisa juga membuat sebuah objek di dalam kelas di sini. Karena di mana objek itu dapat dibuat atau dibentuk dalam sebuah kelas. Karena kelas sendiri itu merupakan sebuah template yang digunakan untuk mempresentasikan sebuah objek. Jadi kita bisa membuat objek di dalam suatu kelas. Objek di sini kita buat juga dari suatu kelas yang akan kita jadikan sebuah objek seperti itu. Contoh sintak dari kelas ini. Contohnya yaitu ada kelas mahasiswa di sini. Yaitu dalam penulisan kelas di sini kita harus mengetikkan sintak kelas terlebih dahulu, kemudian kita masukkan nama kelasnya yang akan kita buat. Contohnya seperti ini, kelas mahasiswa. Yang kedua itu ada objek atau instance of class. Objek di sini adalah hasil instansiasi atau bentukan dari sebuah kelas. Dengan kata lain, satu kelas dapat membentuk objek sampai tak terhingga. Maksudnya di sini kita punya nih kelas mahasiswa. Dari kelas mahasiswa di sini kita akan membuatnya sebuah objek. Nah, objek itu kita bisa bikin itu tidak hanya 1, 2, dan 3, tapi kita bisa bikin 10 atau bisa bikin 20 objek dari satu kelas ini saja. Misal kita buatkan dari kelas mahasiswa itu objek nama, objek name, dan objek yang lain. Dari struktur penulisan objek itu sendiri yaitu nama kelas, nama objek, kemudian new, nama kelas. Objek di sini merupakan representasi nyata dari kelas itu sendiri. Contohnya misal di sini contohnya ada kelas mahasiswa, kemudian kita kelas Adi dan new mahasiswa. Dari mahasiswa itu ada nama-namanya kan. Ada nama Adi, nama Dimas, nama yang lain gitu. Jadi kita buatkan objek dari kelas mahasiswa. Biar tidak dari teman-teman mungkin ada yang kebingungan, langsung kita praktekkan saja. Oke, sekarang kita masuk ke contoh program dari kelas dan objek. Di sini saya sudah membuat satu kelas bernama main. Kemudian saya akan menambahkan kelas baru. Kita lihat struktur penulisan dari kelas. Jadi kita jika ingin membuat suatu kelas baru, kita harus mengetikkan sintak kelas itu terlebih dahulu. Kemudian nama kelas yang akan kita buatkan. Di sini saya akan membuat kelas baru bernama buah. Oke, di sini kita sudah memiliki 2 buah kelas. Di dalam kelas buah di sini saya akan menambahkan variabel bertipe data string dengan nama variabel rasa dan warna. Kemudian pada kelas main di sini saya akan membuatkan objek baru dari kelas buah. Kita lihat. Objek adalah hasil instansiasi atau bentukan dari sebuah kelas. Dengan kata lain, satu kelas dapat membentuk objek sampai tak terhingga. Jadi, di sini kita bisa membuat objek yang tak terhingga dari kelas buah. Dalam artian kita bisa membuat objek itu bisa 20, 30 ataupun yang lainnya. Di sini saya akan membuatkan objek dari kelas buah. Kita lihat struktur penulisan dari objek dengan cara yaitu ketikkan nama kelasnya terlebih dahulu, kemudian nama objek yang akan kita buat sama dengan new, nama kelasnya. Kita ketikkan nama kelasnya terlebih dahulu, kemudian kita buat nama objeknya. Kita buat lagi objek baru.
Oke, di sini kita sudah memiliki 3 buah objek dari kelas buah. Setelah itu, jika kita ingin mengakses variabel dari kelas buah, di sini kita tinggal mengetikkan objek yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita masukkan variabel apa yang akan kita akses dari kelas yang kita jadikan objek tadi, misal variabel rasa. Kemudian di sini saya akan menambahkan nilai atau isi dari variabel yang ada di kelas buah tadi. Di variabel rasa, di sini saya akan menambahkan rasa dari buah jeruk itu sendiri, yaitu asam dan manis. Kemudian pada variabel warna, di sini saya akan menambahkan warna dari buah jeruk itu sendiri. Jadi di sini kita sudah memberikan nilai dari variabel yang ada di kelas buah. Kemudian jika kita ingin mengaksesnya lagi, namun kita mengaksesnya melalui objek yang lain, kita tinggal ketikkan saja objek apa yang akan kita akses, variabel apa yang akan kita akses dari kelas buah itu sendiri. Misal variabel rasa. Kita sudah mengisikan nilai dari variabel rasa dan warna dari setiap objek yang kita buat. Kemudian jika kita ingin menjalankan sebuah program dan ingin menampilkan nilai dari variabel yang sudah kita isikan tadi, kita harus mengetikkan dulu sistem out print-nya, kemudian kita aksesnya dengan cara mengetikkan objek yang kita buat tadi, kemudian variabelnya. Oke, setelah itu kita coba jalankan dulu programnya. Maka hasilnya seperti berikut. Jadi intinya itu apa ya? Sebuah objek itu merupakan instansiasi dari suatu kelas. Jika kita ingin mengakses suatu variabel yang ada di kelas itu sendiri, yaitu dengan cara kita ketikkan dulu nama objeknya, kemudian variabel apa yang kita akan akses, kemudian jika kita ingin menambahkan nilai baru di dalam variabel itu sendiri, kita ketikkan nilainya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Kita masuk ke atribut. Atribut merupakan ciri yang ada pada suatu objek. Dari struktur penulisan atribut sendiri, yaitu ada access modifier, tipe data, nama atribut, dan nilai atribut. Contoh sintak atribut seperti berikut. Private in nilai 0. Private di sini merupakan access modifier, in di sini merupakan tipe datanya, nama atribut di sini merupakan nilai, dengan terus nilai atributnya yaitu 0. Sebelum kita membahas mengenai atribut, kita pelajari terlebih dahulu itu apa access modifier. Mungkin kalau tipe data teman-teman sudah belajar di semester kemarin.
Selanjutnya kita akan membahas lebih detail apa itu tentang access modifier. Access modifier adalah sebuah hak akses yang diberikan kepada sebuah variabel atau metode atau kelas dengan tujuan untuk menjaga integritas dari data tersebut ketika ingin diakses oleh objek lain. Dari jenis-jenis access modifier itu ada access modifier public, protected, non-modifier, atau private. Jadi di jenis-jenis access modifier di sini itu memiliki hak aksesnya tersendiri atau integritasnya tersendiri, yaitu di mana access modifier public itu bisa dipakai untuk kelas, package, subclass, dan word. Begitupun di access modifier protected, bisa diakses di kelas, package, subclass, namun tidak bisa digunakan pada word. Terus di non modifier di sini hanya bisa digunakan pada struktur kelas, package, namun tidak bisa digunakan di subclass dan word. Sedangkan di private, access modifier private di sini hanya dapat digunakan di struktur penulisan sebuah kelas. Mungkin dari teman-teman nanti bisa baca-baca sendiri mengenai apa itu access modifier. Kemudian di sini ada metode. Metode adalah fungsi yang digunakan untuk memanipulasi atau mengakses nilai pada atribut. Metode sendiri yaitu merupakan sekumpulan kode program yang dapat diakses sewaktu-waktu hanya dengan pemanggilan nama metode tersebut. Struktur dari penulisan metode sendiri, yaitu terdapat access modifier, tipe apa, kemudian nama metode. Biasanya metode itu ditandai dengan adanya buka kurung dan tutup kurung. Itu adalah sebuah metode. Contoh sintak metode di sini yaitu public string get nama. Public di sini merupakan access modifier. Ada string di sini merupakan tipe datanya, dan get nama di sini merupakan nama metode yang dibuat. Contoh sintak metode dengan parameter. Nah, di sini contohnya merupakan contoh metode yang tanpa parameter. Jadi parameternya itu kosong. Nah, di sini kalau kita mengisikan dengan parameter, yaitu dengan cara itu di sini ada access modifier public void set nama. Set di sini merupakan nama dari metodenya. Kemudian jika kita ingin mengisikan parameternya, yaitu di dalam kurung di sini, yang dimana metode itu ditandai dengan adanya sebuah kurung, buka kurung dan tutup kurung. Jadi kita kalau mau membuat sebuah metode dengan parameternya yaitu kita bisa masukkan di dalam kurung ini. Namun jika kita tidak menggunakan parameter, kita harus memasukkan kita tidak perlu memasukkan nilai parameternya seperti itu. Kemudian di sini ada this. This digunakan untuk membedakan variabel yang dideklarasikan sebagai parameter di dalam metode dan variabel yang dideklarasikan pada kelas. Sehingga untuk menggunakan variabel pada kelas di dalam metode digunakan sebuah this. Contoh dari sintak this di sini ada public kelas mahasiswa, yaitu private name nama alamat, private in nilai, public di sini public void set nama dan string nama. Di sini merupakan sebuah metode dengan nama metodenya yaitu set nama dengan parameter string nama. Kemudian ada sintak this nama sama dengan nama. Nah, lihat dulu, this digunakan untuk membedakan variabel yang dideklarasikan parameter di dalam metode dan variabel yang dideklarasikan pada kelas. Pada materi atribut, metode, dan this kita akan bahas pada latihan modul berikut. Oke, di sini kita sudah di sini saya sudah mengcopy paste program pada latihan modul. Di sini. Jadi kita akan bahas detail mengenai latihan di modul.
Oke, yang pertama, di sini kita sudah memiliki satu buah kelas dengan nama kelas mahasiswa. Di dalam kelas mahasiswa di sini kita memiliki atribut. Atributnya berupa atribut private string name, nama dan alamat. Private di sini merupakan akses modifier yang hanya dapat diakses di dalam kelas ini saja. Artinya variabel name, nama dan alamat hanya dapat diakses oleh kelas mahasiswa ini. Yang artinya tidak dapat diakses di dalam kelas lain. Kemudian ada private nilai. Di sini merupakan sebuah atribut. Kita lihat lagi di atribut. Takut dari teman-teman masih ada yang bingung penulisan atribut. Contoh sintak penulisan atribut seperti ini. Kemudian kita lanjut yang kedua. Di sini ada metode get nama dan metode set nama. Oke, di dalam penulisan struktur metode harus terdapat akses modifier, kemudian tipe datanya, kemudian nama metodenya yang akan kita buat. Di sini merupakan contoh pembuatan metode tanpa parameter. Artinya di dalam kurung di sini itu nilainya kosong. Itu dikatakan sebagai metode tanpa parameter. Kemudian yang kedua di sini ada metode lagi. Namun di metode yang kedua ini terdapat parameter string nama. Kita lihat lagi. Dalam struktur penulisan metode dengan parameter, yaitu dengan cara public void set nama. Public di sini merupakan access modifier. Dan void di sini merupakan default, merupakan access modifier default. Kemudian set nama merupakan nama metodenya, kemudian nama parameternya yang kita masukkan. Sini dengan string nama, dengan parameter string nama. Kemudian di sini ada this.nama sama dengan nama. Kita lihat di fungsi this. This digunakan untuk membedakan variabel yang dideklarasikan parameter di dalam metode dan variabel yang dideklarasikan pada kelas. Sehingga untuk menggunakan variabel pada kelas di dalam metode digunakan fungsi this. This digunakan untuk membedakan variabel yang digunakan pada kelas dan pada metode. Jadi, this di sini digunakan untuk membedakan variabel. Nama di sini merupakan variabel yang ada pada sebuah kelas. Kemudian sama dengan nama. Lah, nama yang ada di sini merupakan nama parameter. Nama variabel yang ada pada parameter. Maka di sini this nama sama dengan nama. Artinya variabel nama variabel pada kelas di sini itu sama dengan nama variabel yang ada pada parameter. Untuk membedakannya digunakan fungsi this. Sama halnya pada metode selanjutnya, yaitu sini sama saja dengan menggunakan ada metode kemudian ada fungsi this. Kita lanjut pada eksekusi programnya. Kemudian di sini ada public static void main string arts. Di sini terdapat satu objek mahasiswa. Objek mahasiswa di sini dengan nama objeknya yaitu M mahasiswa, yaitu sebuah objek yang dimana objek di sini merupakan instansiasi dari objek mahasiswa. Kemudian di sini terdapat kita mengakses dari metode ini, metode parameternya dengan caranya yaitu mengetikkan objek kemudian titik set name, kita masukkan ini nama objek yang akan kita isikan. Kemudian di dalam metode ini parameter string name kita masukkan nilainya. Contoh di sini nilai name-nya. Kemudian kita panggil juga dengan
metode yang ada pada kelas mahasiswa, metode set nama di sini. Kemudian kita isikan nilai pada metodenya di sini. Kemudian kita panggil. Kemudian kita membuatkan objek baru dari kelas mahasiswa. Itu objek mahasiswa 1, mahasiswa 2, dan mahasiswa 3. Kemudian kita membuat inputan keyboard dari objek mahasiswa yang sudah kita buatkan tadi dengan cara di sini kan ada atributnya itu atribut bertipe data string. Kemudian kita buat dengan inputan keyboard dengan caranya yaitu mahasiswa dot nama di sini merupakan atribut atau variabel yang sudah kita buat pada kelas tadi. Kelas di sini atribut name, nama dan alamat. Kita masukkan atribut nama, kemudian .scan .next line. Mungkin dari teman-teman sudah familiar mengenai apa itu inputan keyboard atau import Java until scanner. Kemudian di kedua di sini kita juga menyebutkan memanggil variabel nama dari objek yang kedua. Agar teman-teman tidak bingung, mungkin kita bisa jalankan programnya saja. Kita masukkan nama yang akan kita inputkan. Maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian setelah program yang ada di sini, inputan keyboard yang ada di sini akan ditampilkan pada ini. Kemudian setelah inputan yang kita masukkan tadi, agar bisa ditampilkan maka kita harus memanggilnya dulu dengan menggunakan sistem outprint mahasiswa 1, kemudian nama atributnya. Objeknya kita ketikkan, kemudian nama atributnya kita masukkan juga. Jadi biar agar program di sini tidak bingung bahwasanya program yang mana yang akan ditampilkan. Mungkin dari contoh-contohnya dari teman-teman, jika ada kebingungan mungkin ada bisa ditanyakan nanti di grup kelas. Mungkin teman-teman bisa mencobanya untuk mempraktikkannya secara sendiri. Mungkin cukup sekian mengenai pembahasan pada materi pertama di modul 1 mengenai pengenalan kelas dan objek. Jika ada pertanyaan dari teman-teman bisa tanyakan di grup kelas atau bisa komentar langsung di link YouTube saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You have one shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage.